para jamaah Masjidil Ittihad rahimani Allah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan semuanya, segalanya, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat berjamaah dan juga dapat melakukan kajian pembahasan tentang buku fikih sunnah karangan Al-Ustadz Said As-Sabiq. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita, yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan Nabi kita, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dijadikan baik maka akan dipahamkan dalam masalah agama. Semoga kita semua apa yang dilakukan di sini membuat kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, segenap para jamaah Masjidil Ittihad, kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu menurut 4 mazhab. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sekarang kita akan masuk ke dalam judul hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Halaman 117. Al-Ustadz Said As-Sabiq di sini beliau menjelaskan, memaparkan beberapa hal yang tidak membatalkan wudu. Beliau menulis di sini, beliau menjelaskan ada beberapa hal yang disangka membatalkan wudu, padahal tidak demikian, karena tidak adanya alasan yang sah dan dapat dijadikan pegangan mengenainya. Yang pertama adalah beliau menjelaskan di situ menyentuh perempuan tanpa ada yang membatas, min ghairi hailah. Menurut beliau, menyentuh perempuan tanpa ada batas tidak membatalkan wudu. Jadi beliau menjelaskan di sini dalil beliau adalah jelas. Yang pertama dalam surat An-Nisa, aula mastumun nisa. Beliau mengartikan la mastumun nisa di situ bukan arti atau tidak diartikan secara bersentuhan, tetapi lebih daripada itu, yaitu mohon maaf berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Karena secara mazhab sebenarnya Said Sabiq beliau merupakan salah satu pengikut mazhab Hanafi. Kemudian alasan yang lain di sini beliau menjelaskan dari hadis an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa shaimun wa qala innal qiblata la tanqudu al-wudu'a wa la tuftiru as-shaima. Akhrajahu Abu Ishaq bin Rahawi. Kemudian juga wa akhrajahu aidan Al-Bazar bi sanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Kemudian yang kedua adalah beliau juga menjelaskan hadis faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin minal firashi faltamastuhu fawada'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzu biridaka min sahotika wa a'udzu bima'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi tanaan alaika anta kama atnaita ala nafsi. Jadi menurut beliau, yang pertama adalah beliau mengambil tafsir dari Ibnu Abbas yang mana menjelaskan arti dari la mastumun nisa di situ secara harfiah artinya adalah mohon maaf berhubungan badan.
antara laki-laki dengan perempuan, lebih tepatnya seorang suami dengan istrinya. Kemudian beliau juga beralasan mempunyai landasan disebutkan di sini dari beberapa hadis yang menjelaskan. Tetapi sekali lagi kami jelaskan untuk para jamaah yang tidak setuju dengan pendapat beliau, karena kalau seandainya kita bahas yang berkaitan dengan menyentuh perempuan, itu banyak pembahasannya dan juga banyak beberapa pendapat. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan dia batal, baik dengan syahwat, dengan sengaja, bahkan dengan mayat sekalipun, dia akan menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Jadi kalau seandainya para jamaah di sini tidak setuju dengan pendapat beliau dan lebih mengutamakan pendapat mazhab atau Imam Asy-Syafi'i, itu benar. Tetapi yang ingin menggunakan atau berpendapat seperti Al-Ustaz Said Sabiq, itu juga benar. Karena kalau kita perhatikan arti dari kata-kata menyentuh dalam bahasa Arab, menyentuh itu dia banyak dalam bahasa Arab. Ada kata-kata massa bisa diartikan juga menyentuh juga, lamasa menyentuh juga. Kemudian ada kata-kata lamasa itu menyentuh juga. Karena itu beliau menjelaskan atau beliau memahami lamastumunisa di situ artinya bukan bersentuhan, tetapi lamasa di situ lebih daripada bersentuhan dalam artian berhubungan. Itu menurut beliau. Jadi kalau untuk para jamaah sekali lagi silahkan digunakan atau diambil yang sesuai dengan para jamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau menjelaskan yang nomor 2, hal-hal yang tidak membatalkan wudhu selanjutnya adalah keluar darah dari jalan yang tidak lazim, baik disebabkan luka karena berbekam atau darah dari hidung biar sedikit ataupun banyak. Jadi menurut beliau, keluarnya darah dari anggota tubuh selain, mohon maaf, salah satu kemaluan, baik itu depan ataupun belakang, tidak menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Kemudian yang harus kita pahami di sini adalah yang pertama, ketika kita berbicara tentang darah yang membatalkan wudhu, kalau seandainya darah tersebut keluar dari kemaluan, maka semua mazhab sepakat darah tersebut membatalkan wudhu. Kemudian darah yang bagaimana yang tidak membatalkan wudhu? Di sini dijelaskan darah yang keluar baik itu karena luka ataupun berbekam. Yang mengatakan darah itu keluar darah tidak membatalkan wudhu, walaupun para ulama imam mazhab sepakat kalau seandainya darah itu merupakan sesuatu yang najis, tetapi keluarnya darah tidak menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Alasannya apa? Jadi yang mengatakan kalau seandainya keluarnya darah tidak membatalkan wudhu ini adalah pendapat Imam Malik, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau seandainya keluar darah atau luka itu tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Jadi kalau seandainya kita terkena luka, keluar darah itu tidak menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Begitu juga dengan beliau Al-Ustaz Said Sabiq, beliau juga menjelaskan keluar darah tidak menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Akan tetapi perlu diingat, walaupun wudhu tidak menyebabkan, walaupun keluarnya darah tidak menyebabkan wudhu itu menjadi batal, akan tetapi wajib dibersihkan. Karena para imam berpendapat sepakat darah itu merupakan sesuatu yang najis. Keluarnya tidak menyebabkan wudhu menjadi batal menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan juga menurut pendapat Said Sabiq.
seperti yang tertulis di sini, beliau menjelaskan keluarnya darah tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Baik itu karena berbekam ataupun keluar dari hidung, baik itu sedikit ataupun banyak. Jadi kalau seandainya kita berbekam, keluarnya darah juga tidak menyebabkan wudhu kita menjadi batal, ataupun kena luka, ataupun seandainya tangan kita luka, kena parang atau kena pisau, hal tersebut juga tidak membuat wudhu kita menjadi batal. Akan tetapi wajib dibersihkan. Kenapa? Karena darah itu sendiri merupakan benda najis. Dalil mereka apa? Dalilnya adalah hadis dari Anas, yaitu yang berkenaan dengan berbekam. Jadi dari Anas bin Malik, ihtajama Rasulullah, ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa lam yatawaddo. Jadi hadis ini dijadikan alasan atau merupakan dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, bahwasanya mengeluarkan darah itu selain dari dua kemaluan baik depan ataupun belakang tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi tetap darahnya wajib dibersihkan. Kalau seandainya tidak dibersihkan, akan menyebabkan najis akan menempel di baju atau membuat pakaian kita menjadi atau terkena najis. Kemudian menurut mazhab Hanafi dan Hambali, keluar darah secara khusus yang banyak itu menyebabkan wudhu menjadi batal. Alasan mereka adalah, atau dalil yang mereka gunakan adalah, man qa'a aw ra'afa ru'af fi sholatihi falyansharif wal yatawaddo. Jadi ada hadis yang mengatakan, yang menjelaskan dan digunakan landasan oleh mazhab orang-orang pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, mengeluarkan darah ro'afa. Jadi ro'afa itu ro'af, keluar darah dari hidung, mimisan, ko'a, muntah, itu menyebabkan wudhu menjadi batal. Tetapi bagaimana kalau seandainya darah yang keluar itu hanya sedikit? Kalau seandainya darah yang keluar itu sedikit, pengikut mazhab Hanafi dan Hambali juga sepakat kalau seandainya hanya keluar sedikit tidak membatalkan wudhu, akan tetapi harus dibersihkan. Tidak membatalkan wudhu, akan tetapi darah tersebut merupakan najis. Bagaimana kalau seandainya kita sholat setelah luka atau tiba-tiba saja keluar darah sedikit? Maka hukumnya darah tersebut tetap najis, tetapi ma'fu, dalam artian dimaafkan. Nah, pertanyaan kembali lagi, apa dari takaran dan ukuran sedikit? Ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis yang menjelaskan kalau muntah darah yang banyak itu sepenuh dengan ukuran mulut. Kemudian untuk darah sendiri yang menjadi permasalahan, apa tolak ukur sedikit dan banyak? Beberapa riwayat menjelaskan dalam beberapa buku fikih, ukuran dari banyak dan sedikit itu adalah kembali kepada uraf. Uraf itu apa? Kebiasaan yang ada di sini. Jadi kalau seandainya darah, ketika semua orang mengatakan itu banyak, berarti disepakati darah tersebut dikatakan banyak. Kalau seandainya beberapa perbincangan memang banyak Bapak tentang takaran dari sedikit atau banyak. Selama darah itu tidak mengalir, bisa ditampung, berarti darah itu masih sedikit. Tetapi kalau seandainya dia mengalir dan bisa ditampung, berarti darah tersebut sudah dikategorikan banyak. Maka kata-kata banyak di sini dan sedikit dia kembali kepada uraf. Jadi kembali kepada
kebiasaan atau kepahaman orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut. Kalau kita berpikir, kalau darah, kalau seandainya kita kayak gini, darah itu kan sesuatu yang menakutkan lah. Mungkin walaupun cuma satu tutup botol seperti ini, bagi sebagian orang sudah dikatakan banyak, tetapi sebagian orang belum dikatakan banyak. Makanya takaran tersebut dia kembali ke kebiasaan. Kalau seandainya setengah gelas, berarti sudah banyak atau belum? Banyak lah ya, lumayan. Kalau kita donor darah, satu kampel itu berapa cc? 150. Nah, itu banyak, Pak. Itu banyak. Jadi ya kebetulan kami sering donor tiap 2 bulan sekali, itu banyak kok. Tetapi kalau seandainya setengah gelas pun banyak kalau kami, Pak. Setengah gelas banyak. Tapi kalau seandainya satu tutup botol seperti ini banyak atau tidak, Allah? Sedikit darah. Jadi memang takaran untuk sedikit dan banyak tentang darah yang keluar itu yang masih diperdebatkan. Akhirnya beberapa ulama berpendapat dia dikembalikan kepada al-muraf, kembali pemahaman kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Jadi kalau semua bilang banyak dikumpulkan, kalau seandainya di sini setuju banyak, satu tutup botol itu banyak, berarti itu sudah dikatakan banyak. Tetapi kalau seandainya belum banyak, berarti tidak ada yang menyepakati itu tidak banyak, mayoritas, berarti dia belum menjadi atau tidak bisa dikatakan banyak. Berarti ketika kita, walaupun menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kalau kita gosok gigi kemudian keluar darah, atau bibir kita kemudian tergigit dan mengeluarkan darah, itu juga tidak bisa dikatakan membatalkan wudu. Kenapa? Karena ukuran dan takaran dari banyak tersebut belum sampai. Jadi itu beberapa hal yang menjadi perbincangan, yang menjadi perbedaan pendapat tentang darah yang keluar atau darah yang keluar tetapi tidak melalui salah satu lubang. Mohon maaf. Kalau kembali lagi, intinya adalah menurut beliau Al-Ustadz Said Sabiq, beliau mengatakan mau darahnya banyak, mau darahnya sedikit, dia tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau seandainya terkena ke anggota badan atau ke baju, dia wajib dibersihkan. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kalau darahnya banyak, dia membatalkan. Kalau seandainya darahnya tidak banyak, tidak membatalkan. Kembali lagi, kalau kita di Indonesia, kebanyakan Asy-Syafi'i, berarti kalau seandainya keluar darah, tidak membatalkan. Jadi kalau kita di Bangka khususnya kebanyakan orang akan mengatakan keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Kebanyakan orang di sini bermazhab Imam Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'iyah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sebelumnya kita baca dulu hadis atau beberapa alasan yang dikemukakan oleh Al-Ustadz Said Sabiq. Dalilnya adalah yang pertama dari Hasan radhiyallahu anhu, kaum muslimin tetap bersolat dengan luka-luka mereka. Jadi kalau orang luka ketika berperang, secara logikanya pasti akan mengeluarkan darah. Makanya hal tersebut dijadikan landasan oleh beliau bahwasanya darah itu tidak membatalkan wudu. Kalau seandainya membatalkan wudu, maka orang-orang muslimin tidak akan sholat. Ini adalah dalil atau landasan yang dikemukakan oleh Al-Ustadz Said As-Sabiq. Kemudian selanjutnya, demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau memijit bisulnya hingga mengeluarkan darah, tetapi ia tidak memperbaharui wudunya. Dan dari Ibni Abi Aufa,
meludahkan darah dan ia tetap meneruskan sholatnya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat sementara lukanya mengeluarkan darah. Begitupun Ubad bin Bisri ditimpa anak panah sewaktu sholat dan ia meneruskan sholatnya. Akan tetapi kalau seandainya kita luka, yang harus kita perhatikan adalah kalau kita luka dan terus mengeluarkan darah atau takut mengeluarkan darah, maka kita harus membalut luka tersebut. Jangan lupa, walaupun kalau seandainya tetap keluar sedikit, harus ada usaha terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kita ketika mau melaksanakan sholat, luka tersebut kalau bisa ditutupi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti sebisa mungkin kalau seandainya keluar darah sekalipun tidak mengotori baju, apalagi sampai mengotori masjid. Jadi ada yang dimaafkan, tetapi setelah ada usaha untuk membuat darah itu tidak keluar. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, Al-Ustaz Said Sabiq beliau menjelaskan kalau yang pertama tadi menyentuh perempuan, kemudian yang kedua keluar darah dari jalan yang tidak lazim, kemudian yang ketiga adalah muntah. Muntah terdapat beberapa perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan membatalkan dan ada yang mengatakan tidak membatalkan. Syafi'i, Maliki mereka mengatakan bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudu. Kemudian Hanafi, Hambali mengatakan muntah itu mengeluarkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sebelumnya, man qa'a aw ra'afa. Jadi qa'a, al-qai'u itu muntah. Tetapi menurut beliau, menurut Al-Ustaz Said Sabiq, beliau menjelaskan muntah itu tidak membatalkan wudu, baik itu sepenuh mulut ataupun kurang dari hal tersebut. Tidak diterima sebuah hadis pun yang dapat dijadikan alasan yang mengatakan bahwa ia atau bahwasanya muntah tersebut membatalkan wudu. Jadi menurut beliau di sini muntah tidak membatalkan wudu. Menurut Al-Ustaz Said Sabiq, muntah tidak membatalkan wudu. Begitu juga dengan mazhab Hanafi terutama. Muntah tidak membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i muntah tidak membatalkan wudu, sedangkan mazhab Hanafi dia membatalkan wudu. Baik itu muntahnya sedikit ataupun banyak, menurut beliau tidak membatalkan wudu. Selanjutnya yang keempat, di sini beliau menjelaskan memakan daging unta. Ini merupakan pendapat khalifah yang berempat dan kebanyakan sahabat serta tabi'in. Hanya ada diterima hadis yang sahih yang menyuruh berwudu disebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah hadis dari Jabir bin Samurah yang bunyinya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawaddu min luhumil ghanam qala in syi'ta tawaddu wa in syi'ta fala tatawaddu. Qala atawaddu min luhumil ibil? Qala na'am. Jadi ada seseorang sa'ala itu bertanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut, laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu min luhumil ghanam? Apakah kita harus berwudu karena makan daging kambing? Kemudian beliau menjawab, Nabi kita baginda Nabi menjawab, in syi'ta, jika atau kalau seandainya kamu mau, in syi'ta tawaddu, kalau seandainya kamu mau silakan berwudu. Wa in syi'ta, atau seandainya kamu tidak mau, fala tatawaddu, maka janganlah fala tatawaddu, maka tidak usah berwudu. Qala ana tawaddu min luhumil ibil. Kemudian dia bertanya kembali, apakah kami berwudu karena daging unta? Kemudian baginda Nabi menjawab, na'am, tawaddu min luhumil ibil.
berwuduklah karena daging unta. Kemudian qala asolli fi marabidil ghanam, qala na'am. Kemudian selanjutnya qala usolli fi mabarikil ibil, qala la. Jadi hadis ini menceritakan dan banyak digunakan menjadi dasar terutama dalam mazhab Hambali kalau seandainya memakan daging unta itu menyebabkan atau membatalkan wudu. Kemudian hadis selanjutnya dari Barra bin Azid radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu min luhumil ibil faqala tawaddau minha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang wudu min luhumil ibil, karena daging unta. Kemudian beliau menjawab, berwuduklah karenanya. Akan tetapi ketika ditanya tentang daging kambing, janganlah berwudu. Dua hadis ini merupakan atau dijadikan alasan bahwasanya memakan daging unta bisa menyebabkan wudu itu menjadi batal. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya berwudu itu tidak menyebabkan wudu menjadi batal. Apa alasannya? Jadi beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya memakan daging unta itu tidak menyebabkan wudu menjadi batal. Yang dilihat adalah konteks dipahami dari hadis ini adalah apa bentuk makanan yang dimakan oleh para sahabat. Kalau seandainya al-ghanam, jadi kalau seandainya kambing, daging kambing yang dimakan tidak mengeluarkan bau atau tidak mengganggu orang yang di sekelilingnya, oleh karena itu setelah memakan kambing tidak disuruh untuk berwudu kembali. Jadi unta kambing yang ada di Arab itu berbeda dengan kambing yang ada di sini. Jadi kalau seandainya kambing yang ada di sini mengeluarkan bau, akan tetapi kambing yang ada di Arab baunya tidak terlalu. Jadi makanan yang dimakan itu menyebabkan berpengaruh kepada daging tersebut. Kemudian kalau seandainya unta, kalau seandainya dimakan, walaupun sudah dimasak dan makanannya berbeda, dia tetap mengeluarkan bau. Nah, ada yang menilai berpendapat sebenarnya daging unta itu dikatakan membatalkan wudu atau setelah memakan daging unta kita disuruh berwudu kembali adalah karena baunya, sifatnya. Daging unta tersebut setelah dimakan walaupun setelah dibersihkan dia tetap mengeluarkan bau atau tetap mengeluarkan sesuatu yang mengganggu. Sama halnya atau sama sepertinya ketika ada yang memahami hal tersebut, daging unta di sini juga mengatakan sama halnya seperti kita memakan pete atau sama halnya seperti kita memakan jengkol, jeruk. Hal tersebut juga bisa menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Kenapa? Karena makanan tersebut bisa menyebabkan orang di sekeliling kita terganggu. Oleh karena itu hadis ini dikeluarkan karena daging unta itu ketika walaupun setelah dimasak dia bisa menyebabkan atau makanan tersebut bisa mengeluarkan bau. Akhirnya dipahami yang yang menyebabkan dari daging unta ini disebutkan salah satu yang penyebab membatalkan wudu adalah karena sifat dari daging unta tersebut, yaitu dia mengganggu. Akan tetapi beberapa mazhab Syafi'i juga tidak mengatakan memakan daging unta itu menyebabkan wudu menjadi batal. Kemudian hanya mazhab Hambali yang secara langsung mengatakan bahwasanya memakan daging unta itu menyebabkan wudu menjadi batal. Kemudian kesimpulannya, bagaimana kita menyikapi kalau seandainya kita bertemu dengan hal seperti ini?
alhamdulillahnya kita di Bangka jadi unta, Pak. Alhamdulillah kita di Bangka tidak ada unta. Permasalahan ini akan timbul kalau seandainya kita pergi ke Arab, baik itu ketika umroh, ketika haji, ketika ziarah, ataupun ketika belajar di sana. Karena ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan, semuanya boleh atau silakan memegang yang mana yang paling dianggap paling sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita menjauhi, kalaupun dimakan, kalau seandainya dia mengatakan memakan daging unta itu tidak membatalkan wudhu, tapi paling tidak setelah makan harus dibersihkan. Kalau kita kan sudah berwudhu, kemudian kita baru mau gunting kuku, kita mau cabut itu batal enggak. Pertama, kedua, misalnya kita benar-benar kata ada teman-teman muslim sama malukan kita, nah itu batal. Apakah yang pertama, apakah kalau seandainya kita memotong kuku setelah berwudu membatalkan wudu atau tidak? Karena di sini kebanyakan Asy-Syafi'i, Bapak, kita bicara kembali tentang hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah, dan semuanya imam mazhab sepakat, yang membatalkan wudu itu pertama adalah keluar sesuatu khuruju syai' min ahadis sabila ini. Jadi ada yang keluar dari dua lubang, mohon maaf, depan atau belakang. Kemudian selanjutnya adalah tidur, secara khusus tidur yang berbaring. Jadi ketika tidur yang menyebabkan kita hilang kontrol atas tubuh. Tapi kalau seandainya tidur sambil duduk, di mana anggota tubuh kita tertekan, mohon maaf, dalam hal ini adalah kasusnya apa yang ada di perut, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian selanjutnya hilang akal, baik itu dengan karena gila, pingsan, ataupun karena obat-obatan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya mohon maaf, menyentuh kemaluan dengan tangan yang depan. Jadi kita tidak menemukan memotong kuku itu menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Bapak, kami lupa, Pak. Bersalaman dengan non-muslim. Selama kita tahu di tangannya tidak ada najis, kalau seandainya kita bersalaman laki-laki dengan laki-laki, tidak ada najis secara langsung, itu tidak membatalkan. Tidak. Selama kita lihat tangannya tidak ada najis. Kemudian kalau kita bersalaman dengan tidak, walaupun tangan tersebut mungkin sebelumnya, mohon maaf, dia megang anjing atau babi kotoran, tetap sudah dibersihkan, dan selama kita tidak tahu tangan tersebut terkena najis, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian kalau yang kedua, bersalaman dengan non muslim lawan jenis, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i berarti batal. Walaupun kalau kita buka, sebenarnya bersentuhan kan yang menjadi perbincangan, salah satunya adalah kata-kata menyentuh dalam bahasa Arab itu kan bermacam-macam. Ada masa, ada la masa, ada la masa. Jadi kalau masa itu dia bersentuhan min ghairi ittisali badani au jasadi. Jadi dia bersentuhan tetapi menyentuh tetapi tidak ada kontak fisik. Tapi kalau la masa dia ada kontak fisik.
Contohnya misalkan saya menyentuh botol, berarti dia ada kontak fisik. Itu maksudnya ke dalam konteks la masa. Tetapi kalau la masa itu benar-benar ada niat dan saling menyentuh, jadi ada sesuatu yang lain. Cuma tetap Imam Syafi'i memahaminya adalah bersentuhan di situ. Jadi kalau seandainya kita menurut mazhab Imam Syafi'i bersentuhan khususnya dengan lawan jenis itu bisa membatalkan wudhu kita. Tetapi bagaimana menurut mazhab yang lain? Kalau menurut mazhab Imam Hanafi la mastumun nisa sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, beliau memahami di situ adalah mohon maaf berhubungan badan. Jadi walaupun bersentuhan selama tidak ada mohon maaf berhubungan itu tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali bersentuhan kemudian ada syahwat baru menyebabkan menjadi batal. Jadi tolak ukurnya syahwat. Kalau seandainya salaman tidak dirasa apa-apa, tidak batal berarti. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau salaman itu juga karena tujuannya lain, itu tidak. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bersalaman itu tidak membatalkan wudhu. Kalau saya pribadi, kalau Bapak tanya, saya akan mengatakan saya menjauhi Bapak. Saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersentuhan ketika saya sudah berwudhu. Baik itu salaman, dan walaupun ada yang mengatakan tidak batal karena tujuannya berbeda, ikram untuk menghormati dan yang lain, saya secara pribadi kalau Bapak tanya, saya akan menjauhi Bapak. Saya akan berusaha menjauhi. Berbeda halnya kalau seandainya ketika kita sedang tawaf. Karena memang kalau kita berpikir, kita tarik kembali perbedaan pendapat antara ulama itu rahmah. Karena apa? Ternyata ketika kita tawaf saat ini dengan segitu banyaknya jumlah orang-orang muslim, ketika kita tawaf pasti 1% dari 100% ada kemungkinan kita bersentuhan dengan lawan jenis. Akan tetapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i di situ dikatakan itu pertama adalah tidak membatalkan karena darurat untuk ibadah. Kemudian orang ketika tawaf itu pikirannya tidak ada yang aneh. Jadi kalau orang tawaf kebanyakan fokus, bahkan ada yang nangis kebanyakan. Jadi ya, tapi tetap bersentuhan kemungkinan ada Bapak. Tetap ada. Kalau umroh mungkin Mbak. Tapi kalau dalam haji kemungkinan apalagi setelah pulang dari ketika datang biasanya tawaf qudum, kemudian setelah haji, setelah kita pulang dari Mina itu kan banyak-banyaknya kemungkinan itu pasti ada karena semuanya ngumpul Pak. Mungkin seperti yang Bapak rasakan, seperti yang kami alami dan yang dialami oleh para haji yang lainnya. Kemungkinan itu tetap ada. Mau tawaf di lantai 2 untuk menghindari bisa jadi, cuma jaraknya kan terlalu jauh biasanya Pak. Atau lantai 3 atau lantai paling atas, putarannya juga dia akan semakin jauh. Dan belum tentu, biasanya mohon maaf para jamaah haji dari Indonesia kebanyakan mohon maaf usianya sudah lanjut.
Iya, seperti mungkin yang Bapak rasakan. Jadi petugas yang paling biasanya. Petugas yang paling bantu, karena kalau dibantu gali-gali perlu dibantu gali. Sedang petugas pajak detongin tangan. Kita kembali lagi, kalau saya akan menghindari Bapak. Walaupun ada yang mengatakan bersalaman tidak membatalkan, kami akan menghindari. Kalaupun bersentuhan salaman, saya akan tajdidul wudu. Saya akan memperbaharui wudu saya. Karena apa? Alhamdulillah setiap masjid air melimpah ruah di Indonesia. Kami akan secara pribadi akan seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan tidak membatalkan. Kita bukan ada yang bersama dengan muslim, ada yang kawankan, tapi kita tadi ya dia waktu berhubung dan juga tidak bisa itu tidak juga. Kalau saya pribadi sih tetap mundur saya tidak. Oke, saya tidak batal, tapi saya tajdidul wudu, Pak. Saya nggak batal, tapi saya wudu lagi. Selama masih saya ngelihat masih ada air, saya tajdidul wudu. Kalau saya was-was. Jadi saya nggak batal, saya termasuk yang tidak membatalkan, Pak. Tetapi saya wudu lagi tetap. Saya takut. Saya tetap tajdidul wudu. Isa jam. Baiklah kalau begitu kita tutup dulu pembahasan kita tentang hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Dalam bab yang tidak membatalkan wudu, kita teruskan pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat sebagai amal baik perbuatan kita di akhirat kelak nanti. Amin. Dan semoga dengan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji, apa yang kita baca pada malam hari ini, kita bisa menjadi lebih baik, tidak merasa paling baik dan menyalahkan orang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.